Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya Lea Baneza. Apakah negara lindungi masyarakat dari jerat pinjol? Nah, itu yang mau kita bahas nih. Jadi, kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri yang diduga akibat pinjaman online atau pinjol kembali mewarnai pemberitaan di Indonesia. Di Kediri, Jawa Timur, seorang ayah 31 tahun, ibu 28 tahun dan anaknya MRS 8 tahun ditemukan dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri dalam rumah dengan satu anak yang masih berusia 2 tahun dan dinyatakan sudah tidak bernyawa. Kasat Reskrim Polres Kediri, Fauzi Pratama, mengungkap percobaan bunuh diri ini terjadi karena lilitan pinjol. Dikala aplikasi pinjol sudah dihapus dari ponsel, keluarga ini tuh tetap mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Mereka tercatat memiliki utang 15 juta rupiah. Ada lagi kasus bunuh diri juga terjadi di Tangerang Selatan, menewaskan pasangan suami istri bersama seorang anak. Sampai saat ini nih, tim penyidik dari Kepolisian Resor Polres Tangerang Selatan, Polda Metro Jaya masih memperdalam nih penyelidikan soal kasus bunuh diri ini. Tapi berdasarkan keterangan sementara, Kapolsek Ciputat Timur, Kemas MS Arifin mengatakan kalau keluarga ini tuh terlilit pinjol. Nah, beberapa kasus lain juga sempat ramai sebelumnya. Seorang pria tewas gantung diri di Cilacap pada November 2024. Ada juga kasus bunuh diri sekeluarga di Penjaringan. Nah, meski dorongan bunuh diri memiliki banyak faktor, kasus bunuh diri yang diduga karena pinjaman online ini mesti mendapatkan perhatian serius. Nah, berdasarkan data Center for Financial and Digital Literacy (CFDL), sejak 2019 sampai dengan 16 Desember 2023, ada 51 kasus nih orang bunuh diri akibat jerat pinjol. Di tahun 2023 sendiri ada 25 kasus nih. Founder CFDL, Rahmat Mangusara, mengatakan kalau kasus bunuh diri sudah sangat mencemaskan dan perlu nih penanganan dari sisi ekonomi sampai kesehatan mental. Nah, seperti apa regulasi dan perlindungan konsumen yang berjalan saat ini dan apa nih yang salah sehingga terus-menerus ada kasus bundir lantaran terjebak pinjol? Kita bahas setelah komen warga plus 62. Yang pertama, komentar @ikanxx. Innalillahi, sebobrok ini ya ekonomi negeri kita, sampai merenggut nyawa. Bukan baru sekali loh ini kasus bundir gegara kelilit utang pinjol. Miris. Lanjut @mantrixx. Kenapa saya concern soal pinjol? Gara-gara April lalu ada kawannya teman yang mau bunuh diri karena bingung membayar pinjol. Bisnis pinjol ini tidak sehat karena seseorang bisa terus meminjam meskipun sudah ada pinjaman di tempat lain. Lanjut @flowxx. Di FB malah ada perkumpulan orang-orang gagal bayar, bahkan gak ada niatan mau bayar. @adikxx. Tujuan ngutang di pinjol sampai ratusan juta ini buat apa dulu? Hal mendesak, kebutuhan primer, buat modal usaha, atau cuma perkara gaya hidup hedon? Kadang tanpa disadari, yang gak sehat bukan cuma bisnis pinjolnya, tapi juga mental orang-orang yang ngutang. @taylorxx. Alhamdulillah, saya sudah terlepas dari pinjol di kisaran 15 juta dari 7 pinjol. Saya bisa terlepas dari lilitan pinjol karena bantuan dari keluarga. Mungkin itu salah satu jalan untuk keluar dari pinjol adalah terbuka pada keluarga. @krixx. Guys, please hidup yang normal aja lah. Gak usah neko-neko pengen gaya hidup yang glamor kalau emang gak ada duit. Gak usah ikutin gaya hidup orang. Hiduplah sesuai dengan duit lo aja udah. Bersyukur aja. Gue miris lihat berita macam gini di mana-mana, asli. Yang terakhir, komentar @xx. Bundir akibat pinjol bukan sekedar tragedi individu, tapi cerminan konstruksi sosial yang kita bangun, budaya konsumtif, minim literasi keuangan, dan lemahnya perlindungan negara. Saat negara gagal menata sistem, rakyat terjebak utang, kehilangan harapan, hingga memilih jalan akhir.
Soal apa sih yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait pinjol, kita simak nih penuturan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Dr. Frederika Widiasari Dewi. Rekan-rekan media yang kami hormati, OJK juga telah menerima 380.943 permintaan layanan melalui APPK atau aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk di dalamnya 31.000 pengaduan. Adapun terkait entitas keuangan ilegal, OJK menerima 15.350 pengaduan, di mana 14.364 pengaduan tersebut mengenai pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal dan 986 pengaduan terkait investasi ilegal. Pada periode Januari sampai dengan 30 November tahun ini, OJK telah menemukan dan menghentikan 2.930 entitas pinjaman online ilegal dan 310 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Satgas Pasti atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.447 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Izzuddin Alfaraz Ada selaku peneliti di Institute for Development of Economic and Finance INDEF mengakui adanya peningkatan akses pinjaman online di Indonesia. Tapi pinjaman ini tidak diiringi pengaturan yang tepat. Bahkan sanksi-sanksi yang diberikan pada pelaku pinjol ilegal dinilai tidak punya efek jera. Mas Izzuddin, belakangan kan terjadi kasus bunuh diri nih, yang meskipun ya bunuh diri itu kan banyak faktornya, tapi ini kan katanya diduga ini dilatari pinjol. Nah, gimana sih Anda melihat kasus ini? Ya, jadi memang ini kan bukan kejadian pertama begitu ya, di mana kejadian soal bunuh diri dari pinjol ini sudah kesekian kalinya begitu. Jadi yang pertama memang ini pemerintah sekali lagi harus mengevaluasi kebijakan mengenai pinjol. Pertama karena pinjol ini kan ada yang ilegal, ada yang legal. Nah, yang ilegal, apakah penanganan pinjol ilegal ini sudah efektif untuk membuat jera pelaku pinjol ilegal? Karena buktinya toh selama ini masih muncul terus pinjol ilegal di mana-mana begitu. Itu satu. Artinya Satgas Waspada Investasi harus evaluasi mengenai efek jera dari penanganan maupun penegakan hukum dari pinjol ilegal. Satu. Yang kedua terkait yang pinjol legal. Pinjol legal ini OJK pertama harus mengevaluasi pinjol-pinjol yang sudah memiliki tingkat gagal bayar atau NPL-nya tinggi di atas 5%. Karena OJK memiliki aturan tersebut, NPL 5%, tapi penegakannya sangat lemah. Masih ada belasan pinjol atau fintech peer-to-peer lending yang di bawah pengawasan OJK, namun masih beroperasi dengan kondisi NPL di atas 5%. Ini yang dapat membuat risiko bagi ekosistem fintech peer-to-peer lending maupun berbahaya juga bagi masyarakat yang meminjam melalui pinjol. Begitu. Jadi aturannya sudah ada, namun penegakannya masih lemah. Begitu dari OJK itu sendiri. Adapun bagi fintech peer-to-peer lending lainnya yang masih aman, itu pun masih harus dipantau terus oleh OJK, karena selama ini kita lihat kecenderungannya tadi lemah, cenderung dibiarkan, terkesan dibiarkan, sehingga akhirnya tadi masyarakat bebas meminjam tanpa adanya perasaan aman, karena ketika minjam dari satu pinjol, kemudian untuk membayar pinjol itu harus meminjam dari pinjol lainnya, begitu, gali lubang, tutup lubang, tapi lubangnya lebih dalam lagi yang digali, kira-kira begitu. Ini yang harus ditangani oleh OJK supaya ketika seseorang sudah gagal bayar di pinjol, satu pinjol, tidak bisa lagi untuk bisa meminjam dari pinjol-pinjol lainnya. Ini yang belum kita lihat dari OJK. Nah, kalau kita ngelihat kemudahan akses pinjol gitu ya, atau mungkin pay later gitu belakangan, gimana sih Anda melihatnya dan perlu nggak sih sebenarnya diperketat atau mungkin dipersulit gitu ya, supaya kasus serupa ini nggak berulang yang ujung-ujungnya masyarakat terlilit utang? Iya, jadi harusnya dari OJK ini mengeluarkan kebijakan supaya para pelaku fintech peer-to-peer lending maupun pay later, ketika para calon peminjam ini akan klik jumlah pinjamannya, itu dari perusahaan pemberi pinjaman, pinjol maupun pay later itu harus transparan dalam hal perhitungan biaya pembayaran pokok maupun cicilan bunganya. Karena yang selama ini terjadi masih banyak begitu ya, masih banyak perusahaan fintech peer-to-peer lending dan pay later yang belum transparan kepada calon peminjam, sehingga calon peminjam merasa mudah membayar, ternyata dalam pelaksanaannya tidak semudah yang mereka pikirkan begitu. Jadi transparansi sejak awal masa peminjaman, bahkan sebelum meminjam, itu sangat penting untuk disampaikan dari perusahaan fintech peer-to-peer lending kepada calon peminjamnya begitu. Nah, terkait literasi keuangan sendiri, ini gimana nih? Sudah cukup mumpuni atau memadai belum sih, Mas?
Nah, itu juga jadi satu soal karena inklusi keuangan tingkatnya hampir 2 kali lipat dari tingkat literasi keuangan. Jadi orang-orang masyarakat begitu sudah bisa mengakses pinjol dari gawainya masing-masing, namun tanpa diiringi dengan tingkat literasi yang memadai pula. Nah, disinilah kemudian penting OJK, sebenarnya tidak mesti OJK sendiri, tapi juga bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, dalam ini lembaga jasa keuangan, maupun juga perusahaan fintech peer-to-peer lending sendiri, untuk sama-sama sosialisasi sampai ke tingkat desa-desa, begitu, sehingga masyarakat yang meminjam ini tidak lagi sekedar tergiur oleh tingkat pinjaman yang mereka pikir terjangkau, tapi juga sadar bahwa tingkat pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga yang relatif tinggi, begitu. Jadi ini yang harus diakselerasi karena kecenderungannya tadi sangat jauh gap atau jarak antara literasi dengan inklusi keuangan. Mungkin literasi apa aja nih yang perlu diberikan dan yang mungkin perlu banget nih untuk orang-orang tuh tahu gitu? Ya, yang pertama, yang paling dasar adalah soal pengelolaan keuangan dalam aspek perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi banyak masyarakat ini yang belum tahu mendefinisikan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Contoh misalnya banyak yang meminjam untuk konsumsi begitu, apalagi untuk konsumsi rokok misalnya, padahal masih ada kebutuhan sehari-hari yang juga belum terpenuhi. Itu artinya pola peminjaman untuk konsumsi ketimbang untuk produktif ini yang belum terlaksana, yang mana hal ini terlihat dari tingkat pinjaman konsumtif meningkat pesat dan sebaliknya tingkat pinjaman peer-to-peer lending untuk pinjaman produktif itu menurun dalam 2 tahun terakhir. Jadi berbanding terbalik begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua itu supaya tadi OJK memberi kewajiban kepada perusahaan fintech peer-to-peer lending untuk tadi transparan dalam hal pembayaran, karena transparansi itu yang juga akan berdampak pada kecerdasan literasi dari masyarakat ketika mau meminjam, karena ketika diberitahukan secara detail berapa pokok pembayaran, berapa bunga pembayaran, di situ juga masyarakat cerdaskan sehingga literasi keuangan juga bisa meningkat, dalam hal ini spesifik literasi keuangan fintech peer-to-peer lending. Jadi setidaknya 2 hal itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini OJK untuk bisa akselerasi literasi keuangan khususnya dalam aspek fintech peer-to-peer lending. Nah, seberapa besar nih angka penggunaan pinjol? Apakah angkanya nih makin besar atau makin masif mungkin? Secara umum jumlah outstanding-nya itu terus meningkat, outstanding pinjaman fintech peer-to-peer lending itu terus meningkat. Nah, namun tadi sayangnya yang meningkat ini kecenderungan pinjaman untuk konsumtif. Dan sebaliknya, pinjaman untuk produktif itu menurun. Yang artinya kebanyakan pinjaman ini dilakukan oleh individu, bukan oleh UMKM. Begitu, artinya pinjaman untuk produktif atau kemudian UMKM inilah yang harus dilonggarkan oleh OJK, artinya fintech peer-to-peer lending supaya bisa bergerak lebih leluasa untuk bisa memberikan pinjaman kepada UMKM. Karena saat ini itu batasnya adalah 2 miliar. Nah, kalau misalnya bisa dinaikkan saja hingga 10 miliar pinjamannya, itu tentu akan lebih relaksasi bagi perusahaan fintech peer-to-peer lending. Di sisi lain juga bisa memberikan kredit yang produktif untuk UMKM, sehingga UMKM juga bisa diharapkan naik kelas karena ada tambahan modal dari pinjaman tersebut. Begitu. Terima kasih banyak Mas Izudin. Sama-sama. Masih terjadinya dugaan kasus bunuh diri akibat terlilit pinjaman online dinilai Direktur LBH Jakarta, Fadil Al-Fatah, sebagai ketidakmampuan pemerintah melindungi masyarakatnya. Fadil mendesak pemerintah lebih serius mengatur perlindungan konsumen dari pinjol. Jadi nggak cuma sekedar menindak saat ada korban atau melakukan pemblokiran. LBH Jakarta mencatat selama periode Januari sampai Oktober 2024 ada 38 pengaduan terkait pinjol di lembaganya. Mungkin pertama aku mau minta ini kali ya catatannya gitu selama 2024 ini kan katanya dari catahunya LBH ini kan laporan paling banyak nih salah satunya soal pinjol gitu ya Mas ya. Nah ini seberapa banyak sih Mas laporannya dan apa aja nih yang dilaporkan? Ya kalau dari catatan kami total kasus pinjaman online itu sekitar 38 pengaduan Mbak yang masuk. Nah, yang diadukan kan memang problem intinya soal ketidakmampuan untuk membayar. Berikut juga dengan dengan beberapa hal yang terjadi selama penagihan, khususnya penagihan yang dilakukan secara agresif, kemudian data pribadi yang disebarkan. Dan untuk perempuan khususnya dengan kerentanan khusus ada semacam kekerasan berbasis gender online gitu yang diterima selama proses penagihan. Jadi kami mencatat di hal-hal itu. Mas, kalau mungkin menanggapi ini kan kita baru-baru ini ada 2 kasus gitu ya Mas ya, 2 kasus bunuh diri yang dilatari
dugaannya ini pinjol gitu karena terjerat pinjol. Salah satunya yang di Kediri itu katanya korbannya ini merasa tertekan karena setelah dihapus aplikasi pinjolnya tuh dia mendapatkan teror gitu kan, tekanan dari nomor tidak dikenal. Nah, mungkin dari LBH Jakarta sendiri melihat kasus ini gimana dan mungkin seberapa parah sih Mas terornya? Ya, jadi kasus pinjol ini Mbak, permasalahan pinjol yang eksploitatif ini sudah kami advokasi sejak 2018 Mbak. Di 2019 kita sudah mulai lakukan beberapa hal gitu ya. Advokasi kebijakan, ketemu sama OJK dan beberapa lembaga negara terkait. Baru kemudian di 2021 kita ajukan gugatan warga negara terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan negara karena membiarkan praktik pinjaman online ini berjalan tanpa regulasi kuat yang melindungi dan eksploitatif gitu. Nah di 2024 ini kami dimenangkan bahwa praktik eksploitatif pinjol ini diakui oleh pengadilan sebagai praktik yang dibiarkan oleh negara. Jadi ini bukan sekedar utang piutang biasa. Ini ada negara yang tidak mau ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus bunuh diri gitu ya, atau mungkin beberapa waktu yang lalu juga ada. Ya, ini kita harus lihat dari akar ya. Negara menempatkan diri seolah-olah bukan sebagai pihak yang punya kewajiban untuk melindungi. Karena dinilai masalah pinjaman online ini masalah privat, masalah utang, masalah orang per orang. Sedangkan regulasi yang ada hanya regulasi sektoral. Regulasi pinjol itu kan sementara yang ada cuma di OJK. Sedangkan regulasi lintas sektor yang lebih kuat dengan ancaman sanksi yang lebih punya chilling effect gitu, punya efek gentar, itu kan nggak ada. Semua dinilai secara administratif kalau pinjol di beberapa POJK, kalau pinjol tidak comply sama peraturan yang ada, ya mereka paling ditutup. Nah itu hal-hal itu yang kemudian kami nilai kenapa pinjol masih merajalela gitu ya, nggak ada konsekuensi hukum yang tegas ketika praktik itu berjalan gitu. Ketika eksploitasi berjalan, mereka nggak dapat efek gentar. Kalau ditutup ya mereka bisa buat lagi gitu selama masih ada pasarnya dan regulasi belum kuat melindungi. Nah yang kami lihat di situ sih, ini bukan sekedar kasus utang piutang yang menyebabkan orang bunuh diri, tapi ini ada kegagalan negara sejak awal karena tidak mampu membuat regulasi yang melindungi warga negara gitu. Oke, berarti dari Mas sendiri merasa dengan ini kan bisa dikatakan bukan kasus pertama gitu ya Mas ya, bunuh diri ini. Betul, berarti Mbak. dengan masih adanya kasus ini bisa dikatakan kalau ini kegagalan negara untuk melindungi dan mengupayakan peraturan yang lebih bisa melindungi masyarakat dari jeratan pinjol Persis. ini gitu ya. Persis. Jadi jangan dilihat ini sebagai single event gitu ya, sebagai peristiwa yang lepas dari permasalahannya, dan permasalahan akarnya bagi kami adalah ketiadaan perlindungan. Nah, kalau misalnya bank dibiarkan kayak pinjol misalnya, mungkin hal yang sama juga terjadi. Tapi setidaknya bank secara konvensional ada tuh regulasi perlindungannya. Kalau orang bikin bank gelap di undang-undang perbankan ada pidananya. Tapi kalau orang bikin bisnis atau bikin wadah perusahaan pinjaman online yang tanpa terdaftar di OJK kan nggak ada tuh larangannya. Mereka hanya dapat konsekuensi ya ditutup atau didenda dan lain-lain ya, tidak ada chilling effect, tidak ada konsekuensi hukum yang betul-betul tegas membuat mereka takut gitu ya, membuat mereka takut untuk melakukan praktik-praktik itu. Jadi ini harus dilihat secara makro gitu kalau yang kami lihat Mbak. Oke, Mas berarti bisa dikatakan juga selama ini LBH melihat kalau perlindungan terhadap konsumen, perlindungan terhadap masyarakat khususnya dari pinjol ilegal dan juga mungkin teror-teror yang menimpa masyarakat ini masih minus gitu ya dari pemerintah sendiri. Betul Mbak. Ya memang kalau kita lihat emang ada beberapa regulasi yang melindungi ya, misalnya undang-undang tentang pelindungan data pribadi, kemudian regulasi-regulasi lain lah. Tapi pinjol secara umum dengan regulasi yang memadai dan lintas sektor itu nggak ada. Semua cuma aturan internal di OJK gitu yang ngatur soal itu. Mas Fadil, ini kan kalau misalnya kita ngelihat dari OJK ini kan misalnya memblokir pinjol ilegal gitu ya. Terus kalau dari kepolisian misalnya menggerebek atau menindak laporan yang masuk. Nah, kira-kira usaha-usaha seperti ini itu cukup nggak sih? Atau mungkin perlunya tuh penindakan seperti apa supaya kasus-kasus pinjol ilegal khususnya gitu ya tidak terus-terusan ada di Indonesia gitu? Ya, pertama gini, kami LBH Jakarta dalam posisi bukan mau mendorong negara untuk melarang pinjaman online, bukan. Ya.
bagaimanapun pinjaman online di sektor keuangan non-bank itu dibutuhkan oleh orang-orang yang istilahnya unbanked gitu ya, atau underbanked yang nggak punya harta yang bisa dijaminkan di bank, mau nggak mau dia akses pinjaman online. Tapi kami dalam posisi ingin agar negara meregulasi ini dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi bukan sekedar jago-jagoan nangkep, jago-jagoan blokir gitu ya. Tapi bagaimana praktik pinjaman online ini berjalan dengan regulasi yang ketat. Bunganya diatur dengan ketat gitu ya. Penagihannya diatur juga dengan ketat, jangan sampai kemudian menyebabkan dampak-dampak lain gitu yang sering kami temui kan, ada kekerasan seksual secara verbal, ada kekerasan secara psikologis gitu yang diterima oleh korban. Nah itu yang kami mau gitu ya. Jadi negara ini cuma sekedar keras di ujung ketika dikritik, OJK langsung bilang kami sudah blokir sekian, polisi bilang kami sudah melakukan penangkapan di aplikasi yang menggunakan jasa penagihan gitu-gitu. Sedangkan kita lihat statement pejabat lain lagi. Mahfud MD bilang jangan bayar kalau ilegal. Prabowo juga pernah sampaikan demikian. Nah ini kan kami lihat tidak ada upaya yang sistematis dan terencana yang terkoordinasi di semua level dan semua sektor gitu. Jadi semua berjalan secara sporadis aja, semua berjalan sendiri-sendiri aja. Kalau dikritik baru mereka kemudian gerak, dan geraknya juga nggak terkoordinasi gitu. Yang terjadi kan kayak gini. OJK bilang mereka udah lakukan ABC, udah keluar POJK atau surat edaran OJK soal penagihan. Sedangkan polisi merasa ini udah urusan OJK, jadi kalau lapor ya lapor ke OJK gitu. Nah ini yang kami nilai semrawut gitu ya, nggak ada tindakan yang terkoordinasi dengan baik. Yang kami mau ya ada regulasi dari hulu ke hilir, dan segala macam penegakan hukum itu dilakukan secara terkoordinasi gitu. Oke. Gitu sih paling Pak. Oke, ini dari mungkin banyaknya kasus bunuh diri yang diakibatkan dari pinjol ini, yang tekanan dan juga teroris segala macam ini, mungkin dari sisi masyarakat dan pemerintah ini dibutuhkan pengaturan atau regulasi seperti apa sih Mas supaya masyarakat ini terlindungi gitu dan tidak terlilit pinjol khususnya yang ilegal gitu? Ya, pertama harus ada paradigma dulu Mbak ya, harus ada cara berpikir dulu yang ada di kepala pemerintah gitu dalam melihat pinjol. Jadi pinjol ini nggak boleh dilihat hanya sebagai suatu hal yang sifatnya privat. Pinjol ini bukan sekedar utang piutang biasa, tapi pinjol ini ada, marak dan ramai karena orang daya belinya menurun, karena orang terlilit kondisi ekonomi gitu ya. Ini harus dilihat secara prinsip, harus dilihat di situ dulu. Nah kemudian baru keluarkan regulasi yang levelnya undang-undang, ya sekali lagi levelnya undang-undang, artinya dia mengikat semua sektor, dia mengikat seluruh aspek mulai dari pengawasan, pencegahan sampai dengan regulasi dan penegakan hukum gitu yang bisa menjamin perlindungan terhadap warga negara. Nah, termasuk juga di dalamnya ada variabel hak asasi manusia yang masuk. Jadi pinjol harus dilihat di situ terjadi dan ada orang bunuh diri, ya di situ ada pelanggaran hak asasi manusia karena negara tidak bisa menjamin ruang yang aman, ruang yang nyaman, serta hak untuk bebas atas rasa aman gitu. Itu yang harus ada. Jadi regulasinya harus di level nasional dan bentuknya undang-undang. Misalnya itu bisa berbagai macam ya, undang-undang industri keuangan non-bank misalnya, undang-undang yang sektoral tapi bisa menutup itu. Misalnya undang-undang tentang pelindungan data pribadi sudah ada. Yaudah misalnya buat yang kosong, undang-undang soal pinjaman berbasis elektronik gitu. Intinya yang kami dorong itu dia harus levelnya undang-undang supaya semua bisa melakukan eksekusi sesuai dengan itu. Jadi kan sekarang polisi mau eksekusi tapi berdasarkan surat edaran OJK. Kadang-kadang mereka resisten juga, nggak ada urusan saya sama aturan OJK misalnya. Itu yang kemudian terjadi di lapangan. Kalau dia levelnya undang-undang, semua taat dan patuh ya. Asumsinya semua taat dan patuh terhadap itu. Mungkin kalau dari sisi OJK juga ketika itu pinjolnya ilegal dan tidak terdaftar, dia akan bisa bilang kalau ini bukan ranahnya dia karena tidak terdaftar, tidak resmi gitu ya Mas ya? Betul. Itu kan yang kami nilai ya harusnya itu tetap menjadi wewenang mereka. Kok bisa yang ilegal tetap beroperasi kan? Yeah. Dengan mereka memberikan dikotomi yang legal dan ilegal terus lepas tangan, itu artinya mereka tidak menjalankan kewajiban dan wewenang mereka secara penuh dan taat. Wah itu bukan urusan gue misalnya. Itu kan menurut kami itu lempar tanggung jawab, itu keluar dari apa yang harusnya mereka lakukan. Oke baik, dan perlu ditekankan juga kalau perlindungan masyarakat terhadap pinjol ini adalah kewajiban dari negara ya Mas ya? Betul. Nggak boleh tutup mata. Ya, memang dari awal itu yang jadi masalah. Mereka nganggap itu kan
utang piutang. Personal. Tapi dengan maraknya ini sampai ada orang bunuh diri dan bukan sekali 2 kali, atau saking banyak orang kemudian jatuh miskin karena itu, ya ini udah bukan problem personal lagi nih, udah bukan problem privat lagi nih. Harus ada intervensi yang lebih memadai gitu dari negara. Oke, baik Mas Fadil, terima kasih banyak ya Mas ya. Baik Mbak Lea. Kementerian Keuangan Korea Selatan tengah berupaya menjaga stabilitas pasar setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Kementerian Keuangan aktif berkomunikasi dengan parlemen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan berencana mengumumkan rencana kebijakan sebelum akhir tahun. Sedangkan Bank of Korea menyatakan bakal menggunakan semua instrumen kebijakan untuk mencegah eskalasi volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing. Sementara itu, politikus Partai Demokrat Lee Jae-myung meminta pemerintah membentuk Dewan Stabilitas Nasional. Lembaga ini disarankan fokus mengurusi masalah keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat. Ia juga meminta pemerintah lebih memperhatikan usaha kecil, investasi kecerdasan buatan, dan infrastruktur. Google mengeluarkan Artificial Intelligence AI Deep Research yang bisa digunakan untuk penelitian mendalam. Saat ini, Deep Research hanya tersedia dalam bahasa Inggris. AI Deep Research memanfaatkan bot Gemini untuk menjelajah web dan menulis laporan terperinci berdasarkan temuan. Pengguna bisa meminta Deep Research meneliti topik tertentu. Lalu chatbot bakal membuat rencana penelitian multilangkah. Pengguna kecerdasan buatan bisa melakukan editing dan approval. Google merekomendasikan Deep Research untuk pengusaha baru yang ingin mengumpulkan analisis pesaing. Kecerdasan buatan ini juga bisa memberikan rekomendasi lokasi bisnis dengan cepat. Japan Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology mengeluarkan peringatan potensi sindrom pipi tertampar atau slap cheek syndrome menjadi epidemi nasional pada 2025. Lantaran penyebaran slap cheek syndrome tercatat meningkat khususnya di wilayah Kanto, Jepang Timur. Sindrom pipi tertampar adalah wabah penyakit yang pertama kali terjadi pada 2019. Penyakit ini menimbulkan ruam kemerahan di area pipi. Sindrom ini disebut-sebut punya resiko khusus bagi ibu hamil di mana virus meningkatkan potensi keguguran atau komplikasi pada bayi. Penyakit ini juga tercatat muncul setiap 4 hingga 5 tahun melalui droplet. Gejala awalnya menyerupai flu dan diikuti ruam merah di kedua pipi. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kepala Korps Lantas Aan Suhanan mengungkap tingginya angka kematian dari insiden kecelakaan lalu lintas. Aan mengatakan lebih dari 27.000 orang meninggal dunia akibat kecelakaan jalan setiap tahunnya. Artinya setiap 1 jam ada korban meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya. Aan menekankan kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi setelah HIV/AIDS dan TBC. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Aan turut meminta masyarakat mematuhi aturan lalu lintas. Di sisi lain, selama Nataru, angkutan barang akan dibatasi operasionalnya. Mulai 21 Desember, kendaraan barang hanya diizinkan melintas di jalan arteri pada malam hari, sedangkan akses jalan tol akan ditutup. Selain itu, potensi kemacetan telah diantisipasi di sejumlah titik rawan seperti area menuju pelabuhan, bandara, pasar tumpah, rest area, dan jalur wisata. Kata Aan, Polri telah menyiapkan strategi mengurangi dampak kemacetan selama periode libur Nataru. Selanjutnya ke Sukabumi, Jawa Barat. Polri menetapkan status tersangka pada anak pemilik toko roti di Jakarta Timur berinisial GSH. Penetapan tersangka setelah GSH ditangkap di hotel di Sukabumi, Jawa Barat atas dugaan kekerasan terhadap karyawan toko roti. Dalam konferensi pers, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan, dalih GSH ke Sukabumi adalah menenangkan diri karena pelaku ketakutan dan merasa terancam saat ada di TKP setelah kasusnya viral di sosial media. Setelah penangkapan, pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif. Sebelum ditangkap, pelaku sempat mengaku dirinya kebal hukum. Kekerasan fisik dan verbal juga terjadi berulang kali. Sebelum memutuskan untuk melaporkan ke polisi, korban mengungkap pelaku menyatakan dirinya tidak takut dan korban tidak akan bisa memenjarakan dirinya. Pada video yang viral, pelaku melakukan kekerasan karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadinya karena sedang bekerja. Terakhir ke Gorontalo. Polisi menangkap seorang pria berinisial YP 28 tahun di Gorontalo atas kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang pria berinisial HN 47 tahun. Kasat Reskrim Polres Gorontalo, Faisal Aryo Gaharianja mengatakan,
Pelaku mengaku membunuh korban karena sakit hati setelah diajak berhubungan seksual. Pembunuhan terjadi di Desa Isimuraya, Kecamatan Tibawa. Mulanya, korban mengajak pelaku YP berjalan-jalan di Desa Isimuraya. Sampai di tempat, Faisal mengatakan terjadi cekcok karena pelaku tidak terima dan sakit hati setelah diajak berhubungan seksual. Saat pelaku menyerang, korban sempat mengelak dan kabur. Namun korban terjatuh dan dihantam menggunakan batu sampai meninggal dunia. Pelaku ditangkap di kediamannya setelah mendapatkan laporan. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.